Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong bagi kalian. Begitu juga Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman di sana, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dan juga ketika Allah berbicara tentang peperangan, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Kemudian bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok kecil itu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah juga menceritakan tentang kisah Talut yang melawan Jalut, di mana jumlah pasukan Talut sangat sedikit, sedangkan pasukan Jalut sangatlah banyak. Tatkala dua pasukan tersebut bertemu, sebagian pengikut Talut berkata, apa yang dikatakannya? Sebagian pengikut Talut mengatakan pada pasukan Jalut bahwa kita tidak ada kekuatan untuk mengalahkan pasukan Jalut itu karena jumlah mereka begitu banyak. Demikianlah apa yang dikatakan oleh sebagian pengikut Talut. Dalam hati mereka mengetahui bahwa pasukan Jalut itu lebih banyak jumlahnya, dan bagaimana mungkin mereka akan mengalahkan pasukan Jalut, yang dimana pasukan Jalut itu jumlahnya tidak sebanding, pasukannya teramat banyak jumlahnya dibanding dengan pasukan Talut itu sendiri. Namun orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah berkata dengan penuh keyakinan di tengah-tengah itu, dengan mengatakan betapa banyak kelompok kecil yang kemudian mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini yang seharusnya diungkapkan juga bagi setiap orang yang memiliki keyakinan penuh, memiliki keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah beri.
Dalam hal ini saja Allah Subhanahu wa taala mampu pastinya mengalahkan pasukan yang banyak dengan pasukan yang sedikit. Sebagaimana pernah terjadi hal ini juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Mu'tah contohnya, atau yang terjadi pada kisah pasukan Talut ataupun Jalut. Talut yang pasukannya sedikit melawan pasukan Jalut yang jumlahnya banyak. Dan oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249 tentang pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang banyak itu, maka oleh karenanya kalau Allah menyatakan bahwa Dia bersama orang yang sabar, berarti Allah akan mencintainya dan siap menolongnya. Dan inilah yang disebut dengan al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang khusus. Allah itu bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, penglihatannya, dan juga pendengarannya. Ini disebut dengan al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan yang umum. Allah selalu mengawasi, melihat, dan menilai makhluk-makhluknya. Ini disebut dengan apa tadi? Al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan umum. Akan tetapi kebersamaan khusus atau yang disebut dengan al-ma'iyyatul khassah bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar saja, tidak pada semua orang. Secara umum al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan Allah pada semua makhluknya ini dalam arti Allah mengawasi, melihat, dan menilai makhluk-makhluknya. Maka kebersamaan khusus itu, al-ma'iyyatul khassah itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan hal itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan bersabar, tidak sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'as-sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jika kita sabar ketika menghadapi ujian, ketahuilah bahwa Allah bersama kita. Jika Allah sudah bersama kita, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut apapun yang terjadi. Lihatlah ketika Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar berada di dalam gua Tur. Kemudian musuh-musuh berkumpul hingga sampai di mulut gua. Abu Bakar pun ketakutan dan berkata, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, pasukan tersebut jika salah satu dari mereka menengok ke bawah saja, tentu dia akan melihat kita. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma dhannuka ya Abu Bakr bitnainillahu thalisuhuma." Wahai Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga bersama mereka? Allah turunkan ayatnya kemudian, tanitnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat keduanya berada dalam gua itu, ketika itu yaitu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya yang dimaksud adalah Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran surat At-Taubah ayat 4. Oleh karenanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jika seseorang bersabar dan berhusnudzan kepada Allah, maka tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Allah bersamanya. Dan jika Allah sudah bersamanya, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja, tidak akan menelentarakan begitu saja. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya cepat ataupun lambat, dengan pertolongan yang terbaik menurut cara Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita kuatkan kesabaran ini.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi kita untuk menguatkan kesabaran. Wa'lam anna nasra ma'as-sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan datang bersama kesabaran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indah bahwa Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, penglihatannya dan pendengarannya. Ini disebut dengan al-ma'iyyatul amah, kebersamaan yang umum. Allah selalu mengawasi, melihat serta menilai makhluk-makhluknya. Mungkin ini yang dapat disampaikan agar kita memahami. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.